teman-teman semua, apa kabar? Ya, senang sekali kita ketemu lagi di sekolah minggu online Solidio. Dan bulan ini bertepatan dengan bulan Agustus, bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Oh ya, teman-teman ada yang tahu nggak? Ya, betul, karena pada tanggal 17 Agustus 45 bangsa Indonesia merdeka, bebas dari penjajah. Kita akan awali sekolah minggu pada hari ini. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah di sana aku berdiri, jadi pembunuh Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Senang sekali teman-teman, kita masih berkesempatan untuk bertemu di sekolah minggu Solidio walaupun masih secara online, dan hanya karena kebaikan Tuhan saja kita bisa bertemu saat ini. Kita akan awali sekolah minggu ini, kita akan pujikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku ingat kasih-Mu. Kau pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami ucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan berkat-berkat-Mu, Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk kami mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu ini.
Kami mohon Tuhan Engkau menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tolong kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, 76 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka, bebas dari para penjajah. Banyak para pahlawan yang telah gugur dalam meraih kemerdekaan. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya. 76 tahun sudah berlalu. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita harus berjuang mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Apa yang kita bisa lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, namaku Dr. Vinda, profesiku sebagai seorang dokter umum. Selain dokter umum, ada juga yang namanya dokter spesialis. Dokter spesialis merupakan sekolah lanjutan dari seorang dokter umum. Dokter umum menyelesaikan sekolahnya sekitar 6 tahun, lalu dokter spesialis sekitar 4 tahun. Teman-teman tahu nggak sih pekerjaan dokter itu ngapain aja? 1. Memeriksa dan mengobati orang sakit. Yang kedua, kamu juga bisa jadi seorang pemimpin. 3. Menjadi teladan hidup sehat di masyarakat. Yang keempat, meneliti, mengajar, bisa juga loh dokter lakukan. Ada yang tahu nggak, dokter itu butuh apa aja waktu kerja? Jas putih dokter namanya Snelly. Selain Snelly, ada juga baju scrub untuk tugas di daerah gawat darurat, baju gaun untuk ruang operasi dan ruang penyakit menular risiko ringan sedang, dan baju hazmat juga untuk ruang penyakit menular. Lanjut ke alat, yang pertama ada stetoskop. Apa sih yang dokter dengar dari stetoskop? Penasaran? Wah, seru ya suara jantung dan paru-paru kita. Berikutnya ada alat ukur tekanan darah namanya tensimeter. Kalau ini jarum suntik. Haha, siapa yang takut disuntik? Nah, kalian jangan takut disuntik ya. Next, apa ini? Ini adalah nebulizer untuk menguapkan obat bagi penderita sesak nafas, misalnya asma. Ada Snellen chart untuk memeriksa ketajaman penglihatan, ada otoskop untuk memeriksa telinga, dan ada yang tahu nggak ini apa? Alat ini namanya elektrokardiogram untuk merekam aktivitas jantung kita. Ini adalah instrumen bedah, dipakai saat dokter melakukan operasi, baik operasi sederhana maupun operasi yang rumit. Contoh operasi sederhana misalnya adalah titan atau sirkumsisi. Seorang dokter bisa bekerja di berbagai macam tempat, bisa di rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dalam ambulans, pesawat terbang, lapangan olahraga, pabrik atau perusahaan, dan dapat juga bekerja sebagai dokter polisi atau dokter militer. Untuk ruangannya juga macam-macam. Dokter bisa bekerja di ruang gawat darurat, ruang perawatan intensif, ruang poliklinik, atau ruang bangsal perawatan pasien. Itulah sebagian cerita mengenai profesi dokter. Semoga bisa memberikan inspirasi dan wawasan buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan semangat menggapai cita-cita kalian. Semoga Tuhan memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, perkenalkan nama saya Bapak Ermiono. Saya berprofesi sebagai seorang barber. Saya jemaat GKJ Pajang Makam Haji dari blok Sondaan Beratan, dan saya berdomisili di Kampung Kuanggan, tepatnya di belakang toko oleh-oleh Cokro. Jadi kalau adik-adik mau potong rambut bisa datang ke tempat kami. Kalau menekuni barbershop sekitar hampir 10 tahun. Awalnya dulu cuma modal keberanian. Terus saya cari-cari bagaimana caranya agar saya tambah ilmu, tambah keterampilan. Saya buka di YouTube. Di YouTube ada tutorial untuk potong rambut
itu sangat membantu. Kalau anak terutama yang di bawah 5 tahun, kalau anak sudah nangis terus keringat muncul, rambut nempel di kepala, itu sulit banget, apalagi kalau anak-anak gerak-gerak. Iya. Kalau dewasa hampir semuanya mudah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman Sekolah Minggu Solideo, ketemu lagi sama Mbak Jatuh. Mbak Jatuh mau cerita sedikit tentang pekerjaannya Mbak Jatuh. Mbak Jatuh bekerja sebagai guru di sekolah dasar swasta di Solo. Dan kenapa Mbak Jatuh milih jadi guru SD? Pertama itu karena dari dulu melihat Eyang itu sebagai guru SD, melihat Eyang bekerja, ngajar, itu rasanya kayaknya enak ya, ngajar di depan kelas, ngajarin apa yang anak-anak nggak bisa, terus anak-anak jadi bisa, kayaknya menyenangkan. Akhirnya Mbak Jatuh bertekad untuk mau jadi guru. Mbak Jatuh bilang kepada Mama untuk aku mau jadi guru SD. Mbak Jatuh minta restu, minta doa agar ujian bisa lolos. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya cita-citanya Mbak Jatuh tercapai. Ya setiap hari itu harus mempelajari dulu. Besok mau ngasih materi apa atau dikasih tugas apa ya, anak-anak mau ngajarin apa, bagaimana caranya biar anak-anak lebih mudah memahami pelajaran. Karena sekarang pandemi semuanya harus serba online, sudah harus mempersiapkan materinya, mempersiapkan PPT, lalu mempersiapkan mungkin media pembelajaran seperti ini, itu untuk mendukung ketika Mbak Jatuh mengajar agar anak-anaknya itu semangat, jadi tidak malas, tidak bosan ketika belajar. Apapun pekerjaan yang kalian inginkan besok, cita-cita kalian harus percaya kalau pekerjaan yang kalian pilih atau pekerjaan yang sudah direncanakan Tuhan untuk kalian itu semuanya baik, akan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun cita-cita kalian, jangan pernah menyerah. Kejar cita-cita kalian setinggi mungkin. Jangan lupa berusaha dan selalu berdoa. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Solideo, bertemu lagi. Saat ini kita mau belajar mengenai profesi yang ada di sekitar kita, dan salah satunya adalah ahli gizi. Adalah seorang tenaga spesialis yang bertugas memberikan saran dan informasi kepada pasien tentang gizi dan masalah kesehatan. Dan seorang ahli gizi ini terlibat dalam menentukan diagnosis dan pengobatan masalah kesehatan yang terkait dengan gizi dan nutrisi. Nanti setelah selesai dari SMA bisa mengambil jurusan gizi. Ilmu gizi juga mempelajari keterkaitan dengan proses bagaimana makanan itu diolah di dalam tubuh sehingga makanan-makanan tersebut bisa mencegah sebuah penyakit dan juga memperbaiki keadaan seseorang yang sudah sakit. Seorang ahli gizi bekerja di sebuah rumah sakit, di sebuah puskesmas, di sebuah klinik-klinik yang melayani pasien-pasien yang membutuhkan konseling gizi. Bisa juga gizi ini praktek mandiri, jadi dia menerima pasien-pasien ya, atau bisa konsultasi. Ahli gizi juga memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, misalnya di posyandu, kemudian di pertemuan-pertemuan. Nah, demikian penjelasan Mbak Nuki tentang seorang ahli gizi. Sampai ketemu teman-teman, semoga tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Pak Joko Wardoyo. Ya, profesi saya sebagai mekanik. Di sini saya akan memberikan contoh adik-adik. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini namanya mesin giling. Salah satu
penggunaan mesin ini adalah membuat lubang. Di sini akan saya kasih contoh cara membuat lubang. Lihat dulu ya ini. Itu caranya adik-adik. Kalau adik-adik ingin seperti saya, adik-adik harus belajar di sekolah menengah kejuruan atau SMK jurusan teknik. Kalau adik belajar pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kali ini Mbak Tuti akan berbagi cerita sebagai pegawai bank. Mbak Tuti kerja di salah satu bank swasta di kota Solo. Sebagai pegawai bank, kita harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama harus bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki tingkat analisis yang tinggi, detail dengan hal yang kecil, dan juga harus bisa kerja cepat dan kerja cerdas. Sebagai pegawai bank juga harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, karena kita setiap harinya akan bertemu dengan beberapa orang dengan karakter yang berbeda. Pegawai bank juga harus percaya diri dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan juga multitasking. Di bank sendiri ada beberapa posisi, ada security, kemudian ada teller, kemudian ada customer service, ada juga marketing. Posisi saat ini Mbak Putri ada di business quality control. Itu adik-adik yang bisa Mbak Tuti bagi sebagai pegawai bank. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Oktaviana Hayu Ningtyas. Saya biasa dipanggil Tias. Saya seorang perawat di rumah sakit swasta di Tangerang, Karawaci. Dulu saya D3 keperawatan. Saat ini saya menempuh S1 keperawatan. Saya bekerja menjadi perawat merupakan pelayanan dalam menolong pasien, membantu pasien dalam pengobatan mereka, sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan boleh merasakan kepedulian dari seseorang untuk penyembuhan mereka. Saya juga menjadi partner dalam sebuah tim medis di rumah sakit ini, dengan dokter, dengan gizi, dengan fisioterapi, dengan apoteker. Saya bekerja di bangsal umum, jadi saya bisa merawat pasien dewasa, pasien anak-anak, pasien dengan patah tulang, pasien dengan penyakit apa aja, pasien dengan kemoterapi, dengan obat-obatan yang nah saat ini saya mau pakai seragam. Nah, setiap hari saya memakai masker karena sekarang lagi pandemi, jadi tiap hari harus pakai masker dimanapun berada, dan juga memakai penutup kepala. Butuh sekali untuk penanganan medis, nggak cuma dari perawat, dari dokter juga, dari pengobatannya, karena pandemi ini menuntut kita untuk bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan merawat pasien dengan baik, sehingga setiap penyakit yang ada di pasien boleh segera pulih, boleh segera pulang, sehingga pasien boleh bertemu dengan keluarganya masing-masing. Begitu, terima kasih, dadah. Halo, selamat pagi adik-adik Solideo. Nama saya Indah. Sehari-hari saya bekerja di perusahaan batik di Solo. Tetapi selain bekerja di perusahaan batik, saya juga menjadi penulis. Penulis itu tidak sekadar menulis menulis WA atau menulis di Facebook, status-status di Facebook, tidak, tetapi menulis cerita. Saat ini Mbak Ida sedang menulis cerita anak. Itu satu hal yang tidak boleh dilupakan. Kalau ingin menjadi penulis itu harus rajin membaca.
Jadi tidak harus membaca cerita saja, tetapi membaca buku-buku yang dibutuhkan itu juga penting untuk membuat satu tulisan. Dan Mbak Indah juga mempunyai banyak sekali koleksi-koleksi buku. Kalau ini adalah buku-buku yang ditulis Mbak Indah sejak Mbak Indah memutuskan jadi penulis. Ini kumpulan sehimpun cerita. Kemudian ini juga kumpulan cerita, ini novel. Lalu Jundamane adalah antologi cerita bersambung. Lalu Memetik Keberanian ini adalah Mbak Indah menjadi salah satu penulis di buku ini. Dipersembahkan untuk anak-anak korban gempa waktu Palu dan NTB. Jadi adik-adik, apapun pilihan pekerjaan, apapun pilihan yang ingin ditekuni, itu sebaiknya ditekuni dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya itu bagus gitu ya. Apapun pekerjaannya, apa sih yang didapatkan dari penulis gitu ya? Satu, kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dua, dari menulis kita juga mendapatkan honor, uang gitu, seperti gaji, tapi itu bukan gaji, jadi itu apa ya namanya, dibayar begitu oleh media yang memuatnya. Jadi apa namanya, dikenal orang. Kalau akhirnya sampai benar-benar terkenal itu hanya bonus saja gitu. Tetapi menjadi penulis itu tentu saja tujuannya bukan untuk menjadi terkenal ya, tetapi bagaimana kita menjalani profesi kita sebaik-baiknya, seperti itu. Shalom adik-adik, saya Mbak Nia. Di sini Mbak Nia berprofesi sebagai seorang pedagang, khususnya Mbak Nia ini pedagang snack ringan. Nah, mungkin adik-adik sudah sering menemui snack-snack seperti yang Mbak Nia jual ini ya. Kalau di warung-warung ada makaroni asin, ada juga makaroni pedas, kemudian ada usus crispy Jipang, ada juga ini berondong jagung. Nah, ini adalah sebagian dari jenis snack, jenis makanan ringan yang Mbak Nia jual. Masih banyak lagi adik-adik ya yang lainnya. Nah, Mbak Nia di sini tidak produksi sendiri atau tidak membuat sendiri makanan-makanan yang Mbak Nia jual ini, tetapi Mbak Nia mengambil atau pulaan dari beberapa home industry di sekitaran Solo dan Sukoharjo. Ada juga beberapa yang dikirim dari luar kota seperti Bandung dan Jawa Timur. Mbak Nia juga tidak menjual snack-snack ini di rumah ya adik-adik, tetapi Mbak Nia menyetorkannya ke pasar dan toko-toko grosir. Jadi nanti dari warung-warung eceran itu mereka biasanya mengambil atau pulaan dari pasar dan toko-toko grosir yang Mbak Nia setori, baru nanti dijual eceran ke konsumen. Nah, itu tadi profesi Mbak Nia sebagai seorang pedagang. Pesan Mbak Nia buat adik-adik semua, apapun pekerjaan kita, profesi kita nggak usah malu. Yang penting kita tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab, sehingga melalui pekerjaan kita bisa menjadi berkat buat keluarga, buat orang lain, dan tentunya melalui pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom, nama saya Sari Wahyu. Saat ini bekerja membuka konter HP di rumah. Dengan kesabaran, ketekunan, dan semangat, boleh bertahan sampai saat ini. Semua itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sebagai rasa syukur semua berkat Tuhan dan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, maka sejak di bangku SMA mulai belajar terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Walaupun awalnya hanya duduk menemani anak-anak dan sebagai MC. Dengan berjalannya waktu, mulai ikut pelatihan dan pembekalan sekolah minggu. Juga dengan membaca-baca buku pelajaran sekolah minggu.
supaya pengetahuan dan kreativitas kita semakin meningkat. Juga untuk mengatasi rasa ketakutan. Tetapi yang terutama dan terpenting adalah hati yang bersedia dan mau terlibat menjadi guru sekolah minggu. Kerinduan untuk menyenangkan Tuhan dan supaya anak-anak cinta Yesus, serta menolong terus bertumbuh akan pengenalan tentang Tuhan Yesus, sehingga anak-anak bisa membagikan kasih Tuhan. Tak lupa terus bersyukur buat nafas kemerdekaan 76 NKRI. Merdeka, merdeka. Untuk anak-anak sekolah minggu, makin kuat iman di dalam Tuhan Yesus dan tangguh terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Halo teman-teman Solideo, nama aku Raka. Kalau di gereja, aku biasa jadi operator LCD. Nah, kalau tugasnya ngapain aja sih? Tugasnya itu mengoperasikan laptop yang ada di sini, terus dihubungkan ke sana. Nah, sebelum kita mengoperasikannya, kita harus mengecek slide-slide-nya apakah ada yang salah atau tidak. Nah, kalau teman-teman mau menjadi seperti saya, bisa menghubungi saya atau Mas Petra. Terima kasih. Halo, nama saya Dio. Halo, nama saya Pinkan. Ya, kami berpelayanan di gereja. Saya sebagai organis. Saya sebagai singer. Motivasi kami dalam pelayanan ini tentunya ya untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan. Tentunya kita juga percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita ya, walaupun kita merasa tidak mampu, tapi percayalah Tuhan akan memampukan kita. Tentu saja ketika nanti dijadwal untuk tugas, kita akan melakukan latihan terlebih dahulu untuk mempersiapkan nantinya pada saat ibadah supaya pelayanannya lancar gitu. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pelayanan seperti kami ya, baik singer maupun organis, silahkan hubungi Mbak Indah ya. Buat teman-teman jangan khawatir, banyak bagian yang teman-teman bisa ambil bagian dari pelayanan di gereja kita di KJ Baca Makambadi. Sampai ketemu ya di pelayanan di gereja. Dadah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Halo anak-anak, saya Pendeta Eko Heru Martono, ditabiskan pada tanggal 13 September tahun 1993 di GKJ Purbo. Alih pelayanan pada tanggal 21 April tahun 2001 di GKJ Pajang Makambadi. Seorang pendeta ditandai dengan pemakaian clerical collar atau sering orang menyebutnya collar yang ada di leher berwarna putih ini. Nah, sedangkan pakaian liturgis yang lain seperti ini ada gambar perahu, ada gambar merpati, ada gambar pelangi. Pada bulan-bulan ini gereja meyakini pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Anak-anak, seorang pendeta memiliki tugas. Secara khusus, tugas seorang pendeta adalah mengajar. Mengajar bisa dilakukan ketika pendeta melayani katekisasi sigi atau katekisasi pranikah, dan bisa diwujudkan dengan memimpin ibadah, melayani pemahaman Alkitab. Sedangkan tugas
pokok yang kedua adalah melayani sakramen. Sakramen Gereja Kristen Jawa mengakui ada dua, sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptis kudus. Itulah tugas yang diemban oleh gereja, seorang pendeta melakukan, mengajar dan melayani sakramen. Sedangkan secara umum pendeta bersama dengan majelis yang lain, yaitu penatua, diaken, bersama-sama bertanggung jawab atas kegiatan kehidupan gereja. Mereka disebut dengan majelis gereja. Nah, anak-anak, selain sebagai seorang pendeta yang dianggap melayani gereja, dan ada yang lain yang bisa kita sebut seseorang melakukan tugasnya. Kita melihat tadi video seorang guru mengajar di sekolah, lalu ada potong rambut atau sering disebut dengan barbershop, ada seorang dokter, perawat, penulis, pegawai bank, ada pegawai negeri sipil, ada pedagang atau berwirausaha, ada bengkel. Masing-masing profesi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan buah yang baik. Anak-anak, selain pekerjaan yang kita sebutkan tadi, tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Anak-anak bisa melihatnya, misalnya seorang driver, misalnya kita melihat kereta api seorang masinis, misalnya kita melihat seorang yang menerbangkan pesawat, itu berarti pilot. Seorang yang menjadi pengemudi becak, ada yang bekerja sebagai penambal ban, dan lain-lain. Anak-anak bisa menyebutkannya satu-satu. Selain itu, anak-anak di dalam kehidupan bergereja, kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kita demi melayani Tuhan. Ada yang menjadi organis, ada yang menjadi song leader atau sering disebut juga pemandu pujian jemaat, ada yang melayani petugas LCD, ada yang melayani menjaga sound system. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Jadi anak-anak, pekerjaan apapun, pelayanan apapun mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh ketika semuanya ingin membuahkan hasil yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita semua pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami sampai saat ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau mampukan kami untuk mengerti dengan baik. Selanjutnya menjadi kekuatan kami meneruskan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang doa ini kami naikkan. Amin. Anak-anak, firman Tuhan diambil dari kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-23, akan saya baca begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita
dari nats tersebut, yaitu pekerjaanku berkatmu. Pekerjaanku, ku kecil berarti kita, pekerjaan kita. Berkatmu, mu besar berarti Tuhan. Melalui pekerjaan kita, berkat Tuhan kita terima. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat beraneka ragam pekerjaan, beraneka ragam pelayanan. Yang jauh lebih penting bukan berapa besar tanggung jawab itu, berapa nilai yang dihasilkan atas pekerjaan kita, tetapi semuanya kita melihat sebagai tugas kita dari Tuhan untuk kita lakukan supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi sesungguhnya pekerjaan dan pelayanan kita berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu semuanya berharga di mata Tuhan ketika pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Tuhan. Semua dikerjakannya, buah hasil yang baik mesti akan diterima. Nah, anak mana masih panjang perjalanan untuk meraih masa depan. Anak-anak bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kepandaian, kesempatan. Anak-anak harus serius untuk belajar supaya apa yang dicita-citakan oleh anak-anak bisa terwujudkan. Nah, itu sebagai tanggung jawab anak-anak yang sekarang kita merasakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur kita yang harus mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa. Lalu kemudian sekarang kita merdeka, 76 tahun bangsa kita merdeka. Anak-anak masih panjang untuk meniti masa depan. Anak-anak harus serius, harus sungguh-sungguh, sebab Tuhan memberi kesempatan bagi semua anak-anak untuk meraih masa depan. Ingatlah, pekerjaan kalian apapun kelak menjadi sarana berkat Tuhan bagi anak-anak sekalian. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh supaya semua mendatangkan buah yang baik. Tuhan memberkati anak-anak. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa syafaat dan doa penutup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman, mampukan kami untuk menyimpangnya dengan sebaik-baiknya, dan kami akan gunakan dalam perjalanan hidup kami, supaya kami sungguh menghargai pekerjaan apapun yang dilakukan oleh orang tua kami, pekerjaan apapun kelak yang akan kami kerjakan, karena di sanalah kami menaruh berkat-berkat-Mu mengalir ke atas kami. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu Solidium, walaupun dengan cara daring, kami berharap mengisi kehidupan imaniah anak-anak kami, didampingi oleh orang tua anak-anak kami. Anak-anak kami semakin kokoh, semakin setia dan semakin mempersiapkan diri demi masa depannya. Tuhan, kalau kami akan akhiri,
ibadah sekolah minggu Solidio ini, kami memohon Tuhan yang memberkati sepanjang hidup kami. Ada kekurangan Tuhan akan melengkapi, ada kekurangan sempurnaan Tuhan akan sempurnakan, ada dosa Tuhan akan ampuni kami. Ini Tuhan doa kami yang kami minta di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah menyaksikan video tentang ragam pekerjaan, profesi, dan tugas-tugas pelayanan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi ragam pekerjaan yang ada. Nah, kita harus menghargai setiap pekerjaan dan tugas-tugas pelayanan itu, karena setiap pekerjaan dan tugas pelayanan yang dilakukan dengan baik dan benar pasti akan mendatangkan manfaat bagi sama kita. Saat ini teman-teman pasti ada yang sudah punya cita-cita ya, sudah membayangkan pengen jadi apa gitu. Nah, kita harus mengusahakan dengan giat apa yang menjadi cita-cita kita, dengan belajar dengan rajin, dengan jujur mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, patuh pada orang tua, pada guru sekolah minggu, dan yang pasti jangan lupa tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online kali ini. Kita akan tutup dengan satu lagu yang akan kita lihat bersama-sama, kita nyanyi bersama-sama melalui video berikut ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita